Sejak saya dilantik tanggal 17 Juli 2023 hingga 7 Agustus 2023, Kominfo telah memutus akses dan melakukan takedown terhadap 42.622 konten perjudian online. Sebelum saya dilantik pun, Presiden sudah mengingatkan ketika saya dipanggil awal bahwa tugas utama saya adalah perangi judi online. Kita update mengenai ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkom Digi. Jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi. Mengatasi judi online ini harus holistik dan komprehensif. Nggak bisa separuh-separuh. Tugas Kominfo memblokir aja kan. Dulu itu mantan Menkominfo, kebanggaan kita semua itu selalu membanggakan kinerjanya bahwa dia sudah memberantas, memblokir 1,9 juta situs judol. Dan dia dapat penghargaan. Wah, mantap. Tapi hari ini, Anda lihat berita, ada 13 update-nya, 13 orang dan termasuk dari staf dari Menkominfo atau sekarang Menko Digi yang ketangkap polisi karena melindungi 1.000 situs judol. Wadidaw, wadidaw. Dan satu situs itu 8,5 juta, baik teman-teman. Berarti 1 bulan dia dapat omset 8,5 miliar. Wah! Pertanyaannya, apakah bosnya nggak ngerti kalau anak buahnya dapat setoran 8,5 miliar per bulan? Kok aneh sih ya? Kok aneh gitu loh. Kalau menurut netizen sekalian, ini Menkominfo, mantan Menkominfo ini tahu atau tidak ini? Saya nggak kaget kalau ada pegawai Komdigi yang kemarin namanya Kominfo itu menjaga situs judol. Saya nggak pernah kaget. Yang bikin saya bertanya-tanya nih ya, kenapa 10 pegawai yang menjaga 1.000 situs judol ini baru ketangkep setelah yang menjadi Menteri Kominfo itu bukan orangnya Pak Jokowi. Dan kenapa 10 pegawai yang menjaga ribuan situs judol ini baru ketangkep setelah Pak Jokowi lengser? Kenapa? Gitu loh. Padahal kemarin Pak Jokowi itu bikin Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan Judol. Tapi ketika ada Satgas Pemberantasan Judol, 10 pegawai yang menjaga 1.000 situs judol itu aman, bos. Aman. Kenapa setelah Pak Jokowi lengser malah baru ketangkep? Kenapa? Di sini saya tidak mengatakan Pak Jokowi terlibat secara langsung ya, tidak. Tapi saya mencurigai Ketum Projo si botak Budiari Setiaji. Jujur aja saya curiga sama Budiari Setiaji. Jangan-jangan kemarin si Budiari Setiaji ini juga menerima setoran dari pegawai yang sekarang ketangkep menjaga situs judi online. Karena logikanya begini, segaptek-gapteknya Menteri Kominfo, segoblok-gobloknya Menteri Kominfo, kalau dia udah diberi arahan Presiden untuk memblokir, apalagi Presiden ini sampai membuat Satgas Pemberantasan Judol, harusnya sekelas Kominfo yang memegang kendali untuk memblokir situs, dia kan harusnya menjalankan arahan Presiden, iya kan? Memblokir semua situs judi online. Nah, kalau masih ada situs judi online yang belum diblokir, harusnya kan dia bertanya-tanya kepada pegawainya, kenapa ini belum diblokir? Dalam tanda kutip, yang paling tahu pegawainya main 2 kaki atau tidak, itu adalah menterinya. Tapi beda lagi kalau menteri ini memang sudah menerima setoran dari pegawai yang main 2 kaki ini. Beda lagi kalau menteri ini memang punya kepentingan untuk menjaga situs-situs judi online ini. Menteri ini bakalan pura-pura nggak tahu, pura-pura bego, pura-pura gila. Pura-pura nggak tahu ini dalam artian dia juga menerima setoran. Dan jangan-jangan juga nih pegawai Komdigi yang sekarang ditangkap, mereka ditangkap karena sudah tidak menyetor kepada pihak-pihak tertentu. Pas mereka masih nyetor, dijagain, pas udah nggak nyetor, mereka ditangkap. Sampai dapat penghargaan loh bos, ya. Dan kemarin tuh penghargaannya itu sampai diiklankan. Ini ada nih, ya kan, gue potong diiklankan ini. Di detik diiklankan, masuk di YouTube, kemudian penghargaan. Pemberantas judol.
Hari ini anak buahnya kena ya. Dan artinya apa? Dia memberantas yang 1,9 juta untuk melindungi yang 1.000. Wes. Dan gue suka pemerintahan Prabowo ini. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini nih nggak pernah ada di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Ya, jadi yang namanya pembiaran. Ya, kayak contoh ketika saya dulu memberantas namanya robot trading ya teman-teman ya. Kita kan tahu bahwa aparat itu juga ada yang dapat setoran gas waspada investasi dulu ya. Kemudian Bapepti ya. Yang nggak setor ya diotak-atik, yang setor ya kayak pembiaran gitu loh. Dan ini tidak pernah sampai ditangkap sampai apa, nggak pernah ada kayak gini-gini. Tapi zaman Pak Prabowo itu ada. Artinya ada niat dan kemauan dari pemerintah Prabowo untuk memberantas penyakit masyarakat satu ini. Sukses selalu Ibu Mutia Hafidz ya. Semoga Menkominfo yang baru, Menkomdigi ini terus konsisten untuk memberantas, nggak cuma sekedar ini kenalan gitu ya. Semoga nggak seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Ini ada berita yang sangat menghebohkan ya, bahwa staf Menkomdigi atau dulu Menkominfo ya, ditangkap kepolisian karena terlibat melindungi akun judol atau judi online ya. Dan ini miris sekali, bahkan ada staf tingginya lah tertangkap oleh polisi melindungi judi online. Dan sepertinya saat ini ada yang dakdikduk dan ketar-ketir ya. Ya tentunya mantan bosnya lah ya. Siapa lagi kalau bukan Budi Aristiadi ya, Ketua Umum Projo, yang dulu adalah Menkominfo ya, dan sekarang Menteri Koperasi. Mungkin sekarang lagi dakdikduk lah kalau menurut saya, walaupun emang belum terbukti apa terlibat atau tidak. Tetapi setidaknya loh, mantan anak buahnya ini ada 11 yang terlibat melindungi akun judi online. Dan setiap harinya nih satu akun menghasilkan 8,5 juta. Jadi 8,5 miliar. Coba anak buahnya mendapat setoran segitu. Apa kira-kira masyarakat nggak curiga nih? Bagaimana bosnya anak buahnya aja mendapat setoran segitu banyak karena melindungi akun judi online. Dan yang waktu itu yang katanya mendapat penghargaan karena berhasil memberantas judi online. Dan penghargaannya bahkan dipamer-pamerkan loh. Ini kan sangat miris sekali. Dan ternyata ya setelah Ibu Mutia Hafidz dalam waktu 10 hari menjabat sebagai Menkomdigi ya, sekarang ya, bukan Menkominfo lagi. Ternyata di dalamnya ada nih para aktor-aktor yang melindungi judi online. Dan berhasil mengamankan 1.000 akun judi online yang katanya sudah 9 juta lebih yang diberantas oleh Menkominfo waktu itu ya, Budi Ari. Tetapi ternyata baru 10 hari menjabat Ibu Mutia Hafidz mengungkap bahwa di dalam kementeriannya, staf-stafnya ada yang terlibat judi online dan sudah ditetapkan sebagai tersangka lagi oleh kepolisian. Ini kan miris sekali ya. Tugas Menkominfo adalah memberantas, memblokir akun-akun judi online. Ternyata stafnya ada yang memiara. Dan setiap harinya satu akun 8,5 juta kali 1.000, 8,5 miliar. Waduh, memang perputaran di judi online ini kan triliunan duitnya ya. Jadi ya siapa aja pasti tergiur. Dan ini Ibu Mutia Hafidz bekerja sama dengan kepolisian akan memperdalam kasus ini. Siapa saja yang terlibat, karena Ibu Mutia Hafidz berjanji akan bersih-bersih dulu nih di dalam kementeriannya. Siapa aja yang terlibat. Dan pastilah ada yang dakdikduk di situ. Siapa lagi kalau bukan mantan bosnya, yaitu Aristiadi ya, mantan Menkominfo. Pastilah dakdikduk. Bagaimana
cara menjawabnya ini, mantan anak buahnya terlibat judi online. Selama ini di dalam kementeriannya banyak melindungi akun judi online yang katanya memberantas, menutup akun, ini malah melindungi. Jadi Pak Budi Ari kemana aja nih selama ini nih? Padahal Ibu Mutia Hawid baru 10 hari loh menjabat. Sudah berhasil memenjarakan nih yang katanya 11 orang apa 13 orang ya, staf Menkominfo, mantan anak buahnya Pak Budi Ari. Dan Pak Budi Arinya selama ini kemana aja? Kok diem aja? Kan itu perlu dicurigai hal-hal seperti itu. Aduh, ini sangat mengkhawatirkan sekali ini. Jadi kita sebagai masyarakat awam ya patut dong menanyakan hal itu, iya kan? Jadi tolonglah ini ada klarifikasi dari Pak Budi Ari, jangan cuma mendukung dan ya sambil lari dari wartawan. Aduh, ini kesannya kan gimana ya? Jadi ya kita masyarakat wajib ini mengawal kasus ini supaya diungkap sebersih-bersihnya, sejelas-jelasnya ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi Anda yang menonton video ini, silakan tulis komentar Anda yang ingin berkomentar di kolom komentar yang tersedia ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Salam waras.